Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Bertemu lagi dengan saya Dodi Priatmono dari dodianimation.com. Selamat tahun baru 2021 ya, meskipun telat teman-teman ya, tapi tidak apa-apa. Semoga teman-teman semua yang jadi subscriber saya dan viewer saya ini semakin hebat, semakin mahir menggunakan software animasi, sehat, dan apapun yang jadi keinginannya semoga terwujud di tahun ini dan kedepannya. Amin, amin, amin. Dan sekarang saya mau memberikan tutorial, yaitu membuat elemen 3D dengan menggunakan software Blender ya. Seperti ini adalah hasil akhirnya. Dan sepertinya hasil render seperti ini akan semakin tren di tahun ini teman-teman. Untuk itu teman-teman pelajari dengan semangat ya. Dan semoga teman-teman setelah selesai menonton tutorial ini menjadi semakin mahir. Jangan lupa teman-teman diklik tombol subscribe-nya, dikasih like juga supaya saya semakin semangat membuat tutorial yang lainnya. Nah, kalau teman-teman ingin belajar software animasi seperti Blender, 3ds Max, Anime Studio Pro, atau Moho, After Effects, dan lain-lain, silahkan mampir ke website saya dodianimation.com. Di sana saya punya tutorial premium yang lengkap sekali. Oke, langsung saja. Sepertinya tutorial ini akan berlangsung panjang lama. Jadi teman-teman siapkan cemilan atau apapun lah ya, supaya teman-teman semangat terus sampai akhir. Oke, langsung saja kita mulai. Jadi referensi gambar ini saya dapatkan dari website Freepik. Ya, yaitu website yang menyediakan referensi atau source keperluan grafis seperti vektor, bitmap, dan lain-lain. Oke, nah di sini ada gambar seperti ini, kita akan coba buat, tapi ya kita nggak harus terlalu mirip lah ya teman-teman. Dan kemudian kalau teman-teman lihat tadi di software Blender itu ada logo-logo sosial media. Sebetulnya ini teman-teman juga bisa ganti dengan apapun lah ya, misalnya tulisan ya, teks, maupun icon-icon yang lain. Nah, kita akan mencari dulu ikonnya ini dengan mencari di dalam website juga Freepik, yaitu saya cari dengan kata kunci sosial media icon, maka teman-teman akan menemukan banyak sekali gambar-gambar icon sosial media. Teman-teman boleh manapun yang teman-teman suka, atau misalnya teman-teman mau ganti dengan icon yang lain juga boleh ya. Nah, saya contohkan dengan ini. Kemudian ini adalah gratis ya, teman-teman langsung klik saja download, tapi filenya sudah saya siapkan di kolom deskripsi, teman-teman bisa klik saja dan dari sana. Kemudian kita langsung ini formatnya adalah EPS. Jadi kalau teman-teman lihat di sini vektor in EPS ya. Sementara di Blender itu dia bisa import format vektor yaitu SVG ya. Tidak ada di sini yang format EPS. Jadi kita harus merubah dulu formatnya dari EPS menjadi SVG. Kita akan menggunakan website gratis yaitu cloudconvert.com. Kemudian teman-teman ganti di sini dari EPS ya. Ketikkan saja di sini EPS. Kemudian di sini adalah SVG. Oke. Kemudian klik filenya ini, select file. Kita akan cari. Nah, di sini saya pilih file EPS ini, tapi teman-teman tidak perlu seperti ini ya. Teman-teman sudah saya siapkan file juga, file SVG yang jadi. Jadi teman-teman langsung download dan siap dipakai. Nah, setelah ini kita klik convert di sini. Kemudian kalau sudah selesai nanti kita langsung bisa download. Nah, ini teman-teman processing ya. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini kita langsung download saja. Nah, ini gambarnya, kita klik download, nanti dia akan di-download menjadi format SVG. Nah, langsung kita buka software Blender. Di sini saya menggunakan software Blender versi 2.91, tapi teman-teman juga boleh menggunakan versi 2.8 atau 2.9 atau sama saja. Oh ya, teman-teman. Kalau teman-teman belum pernah menggunakan software Blender 2.8 atau 2.9, silakan pelajari dulu tutorialnya yang dasar ya. Saya sertakan di kolom deskripsi, jadi teman-teman pelajari dulu baru ke sini. Oke, sekarang saya akan delete dulu objek ini, saya seleksi dan saya delete. Teman-teman lihat keyboard shortcut yang saya gunakan dan mouse yang saya gunakan ada di sini sebelah kiri ya. Kita klik file, kita klik import, kita pilih SVG. Kemudian kita pilih file SVG yang sudah kita download tadi atau teman-teman download dari deskripsi saya. Klik import SVG, maka di sini akan ada gambar SVG kecil sekali ya. Teman-teman scroll ini atau teman-teman seleksi seperti ini. Oke, kemudian teman-teman klik view, di sini ada frame selected, ini dia. Nah, dia akan di zoom sampai ke objek yang diseleksi. Nah, di sini ada gambar icon-icon seperti yang tadi di website Freepik. Kita akan menggunakan yang ini saja. Jadi yang di sebelah sini kita seleksi dan kita delete ya. Kita klik X delete. Ini juga begitu. Kita seleksi dan kita klik X delete. Oh, yang ini juga sama, kita delete. Jadi tersisa tinggal ini. Nah, yang ini kita akan seleksi seperti ini. Dan kalau kita perhatikan pusatnya ada di sini ya teman-teman. Jadi kalau kita seleksi ini dan kita klik R atau kita rotate, maka pusatnya ada di sini. Jadi kita seleksi dulu semua, kita pindahkan pusatnya. Di sini kita klik object, set origin dan kita pindahkan origin to center of mass. Klik yang surface.
Dan sekarang rotasi ini kita klik R, maka pusatnya sudah ada di setiap objek. Nah, seperti itu. Jadi kita akan seleksi semua seperti ini dan kita akan skala ya, kita scroll dan kita scale, kita klik S sampai dia besar seperti ini. Klik S, iya, sampai besar, dan kita kembali klik objek, kita apply dan kita apply scale. Jadi sekarang kalau kita klik N, kita lihat di dalam item di sini skalanya adalah 1. Kalau tadi skalanya masih pasti lebih besar. Nah, sekarang sudah seperti ini. Kita akan buat objek ya, objek yaitu HP-nya. Nah, kita akan sembunyikan dulu ini, kita seleksi dulu semua ini. Kita akan klik M. Klik M itu adalah move to collection. Kita klik new collection, kita beri nama ini adalah icon. Oke, kita klik enter 2 kali, maka dia akan dibuatkan satu buah collection khusus atau layer khusus di sini. Dan layer yang ini sudah tidak dipakai ya. Ini kita bisa delete saja, kita klik delete di keyboard. Jadi semua icon-icon ada di sini sekarang. Nah, kita klik gambar mata ini supaya dia sembunyi. Berikutnya kita akan membuat satu buah objek yaitu kotak. Ya, kotak yang tadi kita buat, kita delete dan sekarang kita buat lagi. Nggak apa-apa ya. Kita seleksi objek kotak ini dan kita masuk ke dalam edit mode. Kita scale sumbu X ya, S kemudian X. Nah, ini dia, S kemudian X. S kemudian Z ya, kita tarik skala di sumbu Z seperti ini. Nah, kita akan buat ini menjadi HP. Kemudian kita kembali ke objek mode dulu. Objek mode dulu dan kita gunakan move tool ini, kita tarik ke atas. Kita letakkan di atas begini. Dan kita akan masuk lagi ke dalam edit mode, kita seleksi edge ini. Kita seleksi edge ini, tahan shift di keyboard, ini dan ini kita seleksi semua. Jadi 4 buah edge yang ada di sudut-sudut ini sudah terseleksi. Kemudian kita gunakan Ctrl B. Kemudian kita scroll di mouse ya. Bagi teman-teman yang tidak menggunakan mouse pasti akan kesulitan. Jadi saran saya gunakan mouse ya. Oke, seperti ini. Kemudian ini jumlahnya tidak saya hitung ya. Jadi berapa terserah. Kemudian kita seleksi face yang ini kita seleksi dan tahan shift kita seleksi ini. Jadi 2 face ini kita seleksi. Kita gunakan lagi Ctrl B di keyboard untuk bevel dan kita scroll ya. Kita buat bagian sudut-sudutnya ini menjadi melingkar dan halus. Kita kembali ke objek mode dan ini kalau kita lihat dia masih ada kotak-kotak. Kita klik kanan, kita pilih shade smooth. Oke, sekarang dia sudah terlihat halus dan kita akan membuat lagi di sini. Kalau teman-teman lihat di dalam referensi gambar yang tadi, di sini ada bundar-bundar ya. Kita akan buat bundar-bundar itu. Kita akan seleksi dengan menggunakan 3D cursor ini ke sini. Nah, dia akan nempel di sini. Sehingga saat kita membuat objek lagi, yaitu misalnya silinder, maka objek silindernya akan menempel di sini. Oke, langsung kita masuk ke dalam edit mode, kita scale sumbu Z ya, S kemudian Z. Seperti ini, kemudian kita klik S saja untuk kita perkecil. Nah, kemudian kita rotasi di sumbu Y. Ini yang warna hijau adalah sumbu Y, 90 derajat ya. Jadi R, kemudian Y, kemudian 90. Oke, kemudian diklik kiri dan ini kita kembali ke objek mode. Saya akan geser ini ke depan. Nah, teman-teman lihat ini. Kalau kita geser ke depan seperti ini atau ke sumbu X ya, kita tidak tahu ini seberapa jauh dia sudah bergeser. Kita bisa menyalakan di sini di dalam seleksi dari shading smooth solid. Di sini ada panah. Kita nyalakan di sini ada shadow dan ada cavity dan cavity-nya kita ganti menjadi both. Nah, kita bisa lihat di sini sekarang kalau kita nyalakan itu shadow tadi, maka kita bisa tahu bahwa objek ini ada jarak ya sekarang dari bayangan. Jadi kalau misalnya tanpa bayangan kita tidak tahu ini seberapa jauh dia bergeser. Oke, tapi biasanya memang agak berat bagi teman-teman yang menggunakan komputer yang low end ya. Jadi hati-hati sekali kalau misalnya komputernya berat ya tidak perlu dinyalakan fasilitas shadow dan cavity ini. Oke, setelah itu kita akan kembali klik kanan dan kita pilih shade smooth. Di sini tapi terlihat kurang bagus ya, kurang menarik. Kita klik yang di sini ada titik-titik segitiga, kita pilih normal. Di sini ada auto smoothnya kita nyalakan. Jadi dia kembali terlihat menyudut dan di sini tetap halus. Oke, itu ada di sini ya. Nah, berikutnya kita akan berikan modifikasi yang namanya adalah array. Jadi kita klik gambar kunci ini, kita klik add modifier, kita pilih array dan kita akan array di sumbu Y ya, sumbu Y yang berwarna hijau. Jadi di sini kalau kita lihat di array ini ada X, Y, dan Z ya. Kita akan isikan 0 di X, 0. Y-nya kita isikan 1,5 mungkin. Oke, jadi dia akan bergeser 1/2-nya ya, 1/2 kalinya
objek ini. Kemudian jumlahnya ada 4 mungkin. Nah, kita buat seperti itu. Kita letakkan di sini. Kita buat ini agak ada jaraknya sedikit. Oke. Nah, kita akan buat lagi sekarang di sini. Kita akan membuat satu buah objek plane. Ini masih ada 3D cursor di sini ya. Jadi kita langsung klik add mesh, kemudian plane seperti ini plane-nya. Kita akan rotasi dia di sumbu Y. Kita klik R Y90. Oke, klik kiri dan kita letakkan di sini. Oke, kita masuk ke dalam edit mode. Sekarang kita akan scale ini. Kita klik S, kita scale perkecil sedikit. Oke, dan kita extrude ya. Extrude. Jadi dia ada ketebalannya. Oke, sekarang kita akan kembalikan ke objek mode dulu. Kita akan lihat. Nah, ini kita akan naikkan sedikit di sini. Kita letakkan dia di tengah-tengah seperti ini ya. Jangan sampai ini terlalu ke pinggir kanan atau ke pinggir kiri, tapi di tengah-tengah. Kemudian ini kita akan buat pinggirnya juga melingkar. Caranya seperti tadi. Jadi sebentar, kita pastikan dulu objek ini skalanya adalah 1 ya. Coba teman-teman klik N. Kemudian lihat di bagian skala di sini, skalanya 1 ya. Ini sudah benar. Kalau misalnya teman-teman melakukan skala tanpa masuk ke dalam edit mode, jadi ini masih dalam posisi objek mode ya, kita tekan S, maka perhatikan skalanya bukan lagi 1. Hati-hati ya. Jadi kita harus memastikan dulu bahwa skalanya 1 dengan cara kita klik object, apply, dan kita pilih scale. Jadi dia nanti akan merubah skalanya menjadi 1. Kemudian kita masuk ke dalam edit mode dan kita seleksi edge yang di sudut sini, tahan shift dan di semua sudutnya. Ctrl B untuk bevel dan kita scroll mouse-nya supaya dia ada banyak segmen. Oke. Cukup, saya rasa kita kembalikan ke objek mode. Nah, ini kita naikkan sedikit. Kalau ini terlalu tebal ya, kita tipiskan scale sumbu X ya, S kemudian X. Oke. Teman-teman lihat di sini skalanya udah berubah ya. Nanti kita bisa apply lagi di sini, apply scale supaya dia menjadi 1. Oke, kemudian teman-teman bolehlah membuat yang di bawah sini ya. Misalnya ada lingkaran-lingkaran lagi ya di sini. Kita akan duplikat ini, Shift D kemudian Z ya. Shift D kemudian Z, letakkan di sini. Kita scale S. Oke, kita buat 3 saja di sini di dalam modify. Ini ada array, kita isikan 3 saja. Ya, kemudian kita buat lagi di bawah sini ya. Kita akan membuat seperti ini. Kita add mesh plane, kita turunkan ke bawah sini. Ya, kita rotasi sumbu Y 90 derajat, R Y90. Kemudian kita scale sumbu Z ya, S kemudian Z, S kemudian Y. Oke, kita buat di sini. Iya, di tengah-tengah. Dan lihat di sini skalanya bukan 1, jadi kita pastikan dulu 1. Kita klik add object, apply, scale. Dia akan menjadi 111. Efeknya apa sih? Nah, efeknya itu kalau kita bevel, teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti saya akan contohkan ya. Sekarang belum, kita akan ke edit mode, kita extrude dulu, tekan E. Kita akan seleksi edge yang di sudut-sudutnya sama dengan tadi ya. Ini tahan shift, ini, kemudian kita bevel, Ctrl B, dan kita buat dia menjadi seperti ini. Nah, sekarang saya akan contohkan, kalau misalnya kita tidak kita apply. Jadi kita scale, ini saya rotasi sumbu Y90 dulu, scale sumbu Z dulu dalam posisi objek mode ya. Ini objek mode, ini tidak boleh sebetulnya. Jadi kalau skala harus di edit mode. Tapi kalau sudah terlanjur seperti ini harus di apply scale. Oke, ini saya perkecil di sumbu Y ya, S kemudian Y. Ini kita letakkan di sini. Nah, perhatikan teman-teman, ini skalanya bukan 1. Saya akan langsung saja, saya akan ke edit mode, saya extrude ini. Dan ya, kita akan seleksi edge yang di sini. Seleksi edge yang di sini. Ini dan ini, kita Ctrl B ya, Ctrl B. Nah, teman-teman perhatikan. Ya, bevelnya tidak sempurna. Jadi bevelnya tidak bagus ya, tidak seperti yang ini, seperti ini. Jadi dia ya harus di-apply dulu. Jadi saya undo Ctrl Z. Kemudian kita ke objek mode dan kita apply dulu ya. Kita apply scale. Sekarang sudah menjadi 111 dan kita ke edit mode. Ini masih terseleksi edge-nya, Ctrl B. Nah, teman-teman perhatikan itu, ya, bagus kan? Jadi itu kenapa harus di-apply scale atau harus dalam edit mode untuk melakukan skala. Oke, ini saya akan
perhatikan ini masih terlihat sudutnya seperti apa namanya, kotak-kotak ya. Kita akan klik kanan shade smooth, ini juga klik kanan shade smooth, ini juga begitu. Tapi jangan lupa di sini kita nyalakan di normal nih, auto smoothnya kita nyalakan. Oke. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi ini sekedar contoh saja, tidak usah terlalu mirip dengan ini. Kalau mau dibuat mirip silakan ya. Kemudian kita akan seleksi semua objek-objek yang ada di sini, tahan shift ya. Ini, yang ini, dan yang terakhir adalah objek yang paling besar yaitu HP-nya. Ya, masih tahan shift. Jadi yang terakhir ini, dan kita gunakan Ctrl P, kita pilih adalah objek keep transform. Ini maksudnya adalah kita set parent. Jadi kita akan membuat objek yang paling akhir kita seleksi itu menjadi induknya atau parentnya. Jadi kalau kita geser objek induknya ini, maka seluruh objek anaknya atau childnya dia akan mengikuti objek induknya. Nah, itu karena kita parent tadi. Jadi fungsi parent itu untuk seperti itu teman-teman. Tapi setiap objek ini masih bisa bergerak sendiri-sendiri ya. Ini bukan seperti di grup, tapi dia hanya mengikuti saja. Jadi kalau kita geser induknya, dia akan ikut semua anaknya. Oke, setelah HP kita akan munculkan objek icon-icon yang tadi kita sembunyikan ya. Itu letaknya ada di icon ini ya, kita nyalakan. Oke, nah itu dia. Kita akan seleksi dulu yang icon YouTube ini. Dan perlu teman-teman ketahui, kalau misalnya tidak bisa di zoom ya, teman-teman bisa seleksi objeknya dan kita pilih di dalam view. Di sini ada frame selected, maka dia akan terzoom langsung ke objek yang kita seleksi. Dan objek ini itu kalau kita masuk ke dalam edit mode, ini masih bisa kita edit kurvanya teman-teman. Jadi seperti di software Illustrator atau software Corel atau Inkscape itu ya. Ya itu kita bisa olah ini. Di sini masih ada handle-handlenya yang kita bisa olah seperti halnya di Corel, seperti halnya di software Vector. Oke, ini namanya kurva teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini dia ikonnya seperti ini. Kemudian kita bisa kita kembalikan ke objek mode ya. Kita bisa membuat objek ini menjadi tebal. Dengan cara kita masuk ke dalam icon dari kurva, kita klik geometri, di sini ada extrude. Kita isikan extrude-nya adalah 0,0005 mungkin. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian kita bisa copy ini, arahkan mouse ini ke sini, Ctrl C begitu saja. Kemudian kita isikan juga di dalam depth-nya ini, Ctrl V di sini. Nah, teman-teman akan lihat di situ untuk ini adalah bevel ya, bevel. Jadi kita bisa bevel di sini. Ini terlalu besar mungkin 0,0002. Nah, itu cukup lah, mungkin seperti itu ya. Keren kan? Jadi kita bisa lakukan seperti itu. Nah, ini saya akan gabungkan dulu karena ini menjadi dua objek ya. Kalau kita seleksi ini dan kita geser, maka ini sendiri-sendiri. Untuk menjadikan satu, kita bisa seleksi keduanya, tahan shift, Ctrl J atau join ya. Jadi sekarang dia sudah menjadi satu objek seperti ini. Kemudian di bagian extrude tadi kita Ctrl V di sini. Oke, kita Ctrl V di sini di bagian depth dan ini kita ganti menjadi 0,2. Kalau misalnya sudah di zoom seperti ini, seperti yang saya bilang tadi, kita klik view, frame selected. Oke, ini saya akan percepat, jadi saya akan melakukan extrude dan bevel di sini. Oke, setelah itu kita akan simpan file ini, jangan lupa disimpan supaya tidak hilang ya. Nah, sekarang kita akan membuat pelangi di sini. Di sini ada pelangi. Ini pelanginya sebetulnya mudah ya. Kita akan membuat satu buah objek yaitu plane. Kita akan gunakan Shift dan C untuk mereset 3D cursor ke tengah. Kemudian kita akan membuat satu buah objek yaitu plane dan kita akan rotasi dia di sumbu X 90 derajat. R X90 seperti ini. Kemudian masuk ke dalam edit mode, kita scale dia di sumbu X ya. S kemudian X kita buat memanjang. S kemudian Z. Nah, seperti ini. Kita Ctrl R atau kita loop cut ya, kita potong menjadi mau berapa warna teman-teman, misalnya segini ya. 1, 2, 3, 4, 5 warna misalnya. Kemudian vertex-nya ini kita seleksi yang di sini. Kita tekan S, kita scale dan ini kita S, kita perbesar. Ya, mau sebesar apa silakan. Dan ini kita akan letakkan di sini. Kita letakkan di sebelahnya HP seperti ini. Oke. Kemudian nah, nanti kita akan berikan warna dulu teman-teman. Sekarang kita akan berikan warna. Tapi sebelumnya saya akan coba atur kamera dulu ya. Kita akan masuk ke dalam view kamera. Di sini ada icon kamera ya.
Ini saya klik N dulu untuk menutup jendela sebelah kanan. Kita klik icon kamera. Nah, kameranya mengarah ke bawah. Kita akan klik N lagi. Di sini ada view. Kita nyalakan lock camera to view dan kita bisa atur view-nya mau seperti apa, misalnya seperti ini. Oke, kalau sudah kita matikan lagi lock camera to view, kita klik N lagi untuk menutup properti sebelah kanan. Nah, sekarang kita akan memberikan warna, teman-teman. Untuk warna, kita harus masuk ke dalam tab material shading viewport shading material ya ini. Karena sekarang materialnya masih putih. Ya, kecuali logo-logo yang ada di sini karena dia sudah ada dari file aslinya. Nah, di sini kita seleksi objek pelangi ini, kita masuk ke dalam tab material, kita klik new, kita berikan nama, misalnya ini adalah orange. Ya, saya akan masukkan gambarnya dulu ke sini. Kita ganti icon outliner ini, namanya outliner ya. Kita ganti menjadi image editor dan kita klik open di sini. Di sini saya sudah download gambar referensinya yang tadi. Kita klik ini dan kita klik open image. Nah, kita sudah dapatkan gambarnya di sini. Kita akan ganti warnanya ini, oh bukan orange ya, tapi pink. Oke, kita buat pink. Kemudian di sini ada base color, kita klik ini dan kita pilih eyedropper, kita klik ke warna pink ini. Nah, teman-teman lihat semua sudah menjadi warna pink. Ya, nggak masalah. Kita akan masuk ke dalam edit mode dan sekarang kita seleksi face ini, yang ini ya, yang biru. Kita seleksi, kita klik plus di material ini, kita klik new, kita beri nama ini biru. Oke, kita klik warna base color putih ini, kita eyedropper ke sini. Oke, kalau di sini sudah biru, kita klik assign. Nah, dia akan berwarna biru seperti ini. Kita lakukan lagi yang di bawah sini, kita klik plus, kita klik new, kita beri nama ini adalah kuning. Ya, kita lewati saja yang biru ini karena jumlahnya cuma sedikit ya. Kuning, kita klik base color putih, kita ambil eyedropper, kita klik ke kuning, kita klik assign, dan seterusnya seperti itu. Oke, setelah selesai ya, ini sudah selesai diberi warna. Sekarang kita akan potong-potong lagi ini dalam posisi edit mode, kita Ctrl R lagi. Kita arahkan mouse ke sini ya, bukan ke sini tapi ke sini, di bawah atau di atas. Kita scroll seperti ini. Ya, jumlahnya terserah deh teman-teman mau berapa. Ya, agak banyak ya. Kemudian klik kiri 2 kali, klik. Nah, sekarang kita kembali kita seleksi vertex. Kita akan buat dia menjadi bergelombang ya. Kita akan seleksi vertex yang di sebelah sini. Kita nyalakan, di sini ada namanya proportional editing. Ini kita nyalakan. Kita klik G dan teman-teman perhatikan saat kita G kemudian kita geser mouse, dia akan bergerak tapi sekitarnya juga akan bergerak ya. Tapi sekarang kita akan atur nilai dari proportional editing dengan cara kita scroll mouse. Kita scroll mouse. Nah, kita buat dia sekitarnya menjadi gradual. Nah, di sini juga saya akan geser ini, kita klik G. Oke, seperti itu. Kemudian teman-teman juga bisa seleksi mungkin titik di sini ya, satu titik di sini. Kemudian teman-teman klik G ya. Nah, dia akan menjadi seperti ini. Mungkin di sini kita klik G. Nah, sambil teman-teman mainkan scroll mouse-nya supaya objek-objek di sekitarnya juga ikut bergeser. Nah, kalau sudah dirasa cukup bagus ya, kita kembali ke objek mode. Ya, keren kan? Jadi seperti pelangi begitu ya. Coba kita klik icon kamera lagi. Nah, kita sudah masuk ke dalam kamera ya. Kemudian ini saya akan berikan modifikasi yaitu solidify supaya dia agak tebal teman-teman. Perhatikan ini solidify-nya kita tambahkan thickness-nya, maka dia menjadi lebih tebal seperti itu. Dan kita akan berikan modifikasi lagi yaitu subdivision surface. Kita tambahkan nilai yang ada di dalam subdivision surface ini menjadi 2. Dia akan menjadi lebih halus ya. Kita klik kanan, kita pilih shade smooth. Oke. Jadi dia ada ketebalannya seperti ini dan dia halus. Kemudian sekarang kita berikan warna untuk HP-nya. Kita seleksi badan HP, kita masuk lagi ke tab material, new, kita berikan nama ini HP putih. Oke, warna putihnya ini kita biarkan saja. Kemudian yang ini apa namanya, kotak ini kita klik new, ini anggap saja ini apa ya, kotak begitu ya. Saya kasih nama kotak. Warnanya mungkin ungu ya, kita kasih warna yang beda deh. Kemudian di atas ini kita klik lagi, ini kita kasih nama bundar. Kita kasih warna apa ya, hijau mungkin ya.
hijau. Oke, dan ini lingkaran-lingkaran di sini kita kasih warna merah. Di sini sudah ada merah ya. Nah, kalau teman-teman ingin memberikan warna yang sudah pernah ada, seperti merah ini kan sudah ada, kita bisa cari di sini ya. Jadi tidak usah new lagi, tapi kita klik di sini. Di sini ada merah. Nah, dia akan berwarna merah. Ini misalnya kita ganti menjadi biru, ya, maka dia akan berwarna biru sama dengan biru yang ini, yang dipelangi. Oke ya, teman-teman, ini sudah selesai. Untuk pewarnaan ini saya geser ke kanan sedikit. Kemudian kita akan seleksi ini HP-nya. Coba kita klik icon kamera. HP-nya kita seleksi dan kita tekan R 2 kali ya untuk merotasi. RR. Nah, kita bisa rotasi dengan bebas seperti ini. Ya, teman-teman bisa rotasi dengan bebas, atau teman-teman kalau misalnya kurang setuju dengan ini ya, di undo. Kita gunakan yang ini saja, panah ini. Di sini juga kita bisa rotasi tapi dengan lebih tepat ya. Nah, seperti ini misalnya. Saya geser ke kiri dikit. Nah, itu. Nah, ini kalau misalnya tadi pengen kita rotate ya pakai rotasi ini. Gitu. Atau mungkin teman-teman ingin kembali di edit mode. Nah, ini kita bisa seleksi dan kita nyalakan proportional editing lagi. Ini kita tarik ya G. Nah, bisa seperti itu. Oke, kita kembalikan ke objek mode lagi. Dan sekarang kita akan atur posisi icon ini ya. Icon-icon ini kita akan letakkan di acak saja. Kita tekan S untuk scale. Kita G. Ya, ini kita bisa menggunakan view perspektif seperti ini. Ya, kita bisa geser-geser menggunakan panah. Gini. Saya akan percepat untuk pengaturan ini karena ini ya, pada dasarnya simple lah ya. Kita cuman mengatur saja ini supaya nanti bagus kita lihat. Jadi teman-teman bisa menggunakan tools yang ada di sini untuk rotasi, posisi. Kalau skala saya saran pakai S saja, pakai S begitu supaya dia semuanya skalanya. Oke teman-teman, ini sudah jadi ya. Nah, untuk icon yang tok-tok ini teman-teman seleksi seperti ini ya, karena ini kan ada 3 objek, jadi seleksinya seperti ini dan di scale bersamaan atau rotasi bersamaan. Nah, kita bisa tambahkan lagi dengan objek lain, misalnya objek sphere begitu ya, supaya terlihat lebih rame. Kita letakkan secara acak di sini. Oke, kita berikan warna misalnya ini begitu ya, tidak apa-apa. Kita akan klik kanan, shift smooth. Nah, kita duplicate lagi, shift D ke sini, scale, kita ganti warnanya menjadi merah mungkin. Oke. Nah, sekarang kalau sudah, kita akan buat backgroundnya dengan cara kita buat dulu objek plane, add mesh plane, kita scale dia lebar seperti ini. Perhatikan kameranya dari sini, jadi nanti arahnya itu tentu miring ya, tapi tidak apa-apa, kita buat dulu seperti ini. Masuk ke dalam edit mode, kita seleksi edge yang ini paling belakang, kemudian kita extrude di sumbu Z ya, E kemudian Z seperti ini. Kemudian yang ini kita seleksi edge yang ini, Ctrl B, dan kita scroll supaya dia ada beberapa segmen begitu ya. Kalau sudah, kita klik kiri dan ke objek mode, klik kanan, shift smooth. Kemudian kita lihat dari view kamera, kita klik icon kamera. Nah, sekarang kita rotasi di sini supaya dia terlihat full dari kamera. Jadi kalau misalnya kita lihat di frame kamera ini atau di viewfinder kamera, semua bagiannya tertutup ya, tidak boleh ada yang berlubang. Jadi kalau misalnya ini kita lihat seperti ini, nah ini ada yang berlubang, jangan sampai seperti itu. Dan berikan jarak ya, jaraknya agak jauh ya seperti inilah ya, supaya nanti tidak ada bayangan kalau misalnya kita kasih lampu. Sekarang kita
kembali ke kamera seperti ini. Oke. Dan kita beri warna, kita masuk ke dalam tab material, kita klik new, kita beri nama ini BG atau background, kita berikan warna, ya biru gelap mungkin ya. Oke, seperti ini. Nah, sip. Setelah itu jangan lupa di save setiap kali perubahan-perubahan, atau teman-teman boleh juga di save as dengan nama baru supaya nanti kalau filenya ada masalah ya, kita masih punya backup beberapa file. Nah, sekarang kita akan melakukan proses pencahayaan. Untuk pencahayaan ini saya akan menggunakan Cycles Render ya. Jadi masuk ke dalam tab nomor 2 dari atas, kita ganti EV menjadi Cycles. Dan siap-siap teman-teman yang komputernya kentang ya. Pasti akan terasa lebih berat di sini. Ya, tidak apa-apa. Ya, kalau agak berat ya ditunggu saja. Oke, kita akan membuat satu buah objek lampu dengan menggunakan mesh plane. Dan plane ini bisa kita berikan sumber pencahayaan ya. Kita seleksi plane ini, kita masuk ke dalam material, kita klik new, kita beri nama ini lampu. Kita ganti surface principal BSDF ini menjadi emission di sini. Dan ini nanti sudah menjadi lampu ya kalau kita klik di dalam viewport shading render. Nah, ini menjadi lampu teman-teman. Kita akan scale ini, kita klik S. Kita rotasi di sumbu Y 90 derajat ya, R Y90. Kemudian RZ, nah kita arahkan seperti ini. Jadi ini seperti softbox kalau teman-teman tahu di fotografi ya, di foto ya, ini softbox. Kemudian kita bisa tambahkan nilainya di sini di dalam strength yang ada di dalam material menjadi misalnya 10 begitu. Nah dia akan terang sekali. Oke, untuk backgroundnya ini kita seleksi backgroundnya. Di material di sini ada spekular ya, kita kurangi supaya dia tidak mengkilap teman-teman. Jadi spekular ini untuk menjadi objeknya menjadi mengkilap. Nah, kalau kita kurangi maka dia tidak mengkilap. Oke, kita seleksi lagi objek lampu dan kalau kita perbesar ukurannya ini maka dia akan semakin terang. Nah, di sini lampu ini berada di depan kamera. Jadi kalau misalnya kita masuk ke dalam menu icon kamera, maka ini akan tertutupi oleh lampu. Nah, supaya tidak tertutupi oleh lampu, sekarang kita seleksi lampunya atau plane ini. Kita masuk ke dalam objek data di sini ya, objek properties. Di sini ada viewport display, visibility. Ya, di sini kita bisa matikan untuk kamera supaya dia tidak terrender di kamera ya. Dan juga kita bisa nyalakan di dalam viewport display menjadi display as wire supaya dia hanya kerangka saja. Jadi kita tidak bisa menyeleksi ya. Nah, sekarang kalau kita masuk ke dalam menu kamera maka tidak masalah. Meskipun di sini tertutupi oleh lampu. Nah, kita akan duplikat lampu ini menjadi dua untuk menyinari bagian belakangnya ya. Kita lihat dari viewport atas, kita klik Z di sini, Shift D, kita letakkan di sini di belakang dari ini, dan kita atur ini supaya dia agak rotate seperti ini ya. Nah, begini, karena tujuan kita adalah untuk menyinari backgroundnya supaya tidak ada bayangan. Oke, kita kembali lihat kamera. Nah, seperti ini ya. Ini sudah lumayan bagus. Jadi backgroundnya tercahayai. Kemudian bagian depannya juga tercahayai. Kalau misalnya teman-teman ingin membuat bagian bawahnya tercahayai, bolehlah diduplikat ini di bagian bawah. Nah, supaya lampu ini memiliki cahaya yang berbeda-beda, kita bisa lihat di dalam tab material ya. Lampu yang di belakang ini kita seleksi. Kemudian di sini lampu ini sudah teraplikasikan oleh dua objek ya. Material ini sudah diaplikasikan ke dua objek. Jadi kita bisa klik di sini angka 2 dan kita bisa berikan nama ini lampu BG atau lampu background ya. Jadi kalau misalnya kita kurangi nilainya misalnya menjadi 5, maka lampu ini tidak mempengaruhi lampu yang pertama ya, karena dia beda namanya, tetap 10 nilainya. Di sini nilainya adalah 5. Begitu juga kalau ini saya tambahkan menjadi 20 ya, supaya di backgroundnya terang gitu. Di sini tidak akan terpengaruh. Nah, kalau misalnya kita duplikat ini ke bawah ya, kita gunakan untuk lampu bawah ya, Shift D. Kemudian kita reset rotasi ya, ALTR. Kita letakkan dia di bawah sini. Kita klik lagi ini, angka 2, kita ganti namanya menjadi lampu bawah. Ya, dan kita kurangi menjadi 5 mungkin. Dan mungkin warnanya mau diganti dengan warna kuning mungkin ya. Itu tidak akan mempengaruhi lampu yang background. Ya, background tetap di sini warna putih, nilainya 20, sementara yang di bawah dia menjadi nilainya 5, warnanya kuning. Kita bisa scale ini.
Oke, supaya agak kecil dan kita letakkan dia di bawah sini. Ini untuk menyinari pelanginya ya, supaya lebih kelihatan bawahnya itu bagus gitu. Kita lihat dari view kamera. Oke, lumayan ya teman-teman ya. Nah sekarang material ini saya akan buat menjadi lebih mengkilap ya. Jadi caranya begini teman-teman, kita bisa seleksi untuk yang pelangi. Nah yang pink misalnya ya. Di sini kita lihat kita bisa naikkan nilai metalik. Oke, kemudian nilai spekularnya kita naikkan dan roughness-nya kita kurangi. Roughness ini adalah kilaunya dia menjadi lebih jernih ya, bukan doff ya. Nah, kita bisa lakukan itu untuk semua warna. Jadi warna-warna yang lain kita bisa buat seperti itu. Ini kita naikkan dan roughness-nya kita kurangi. Ini nilainya itu kira-kira saja, tidak harus sama ya, teman-teman. Nah, itu teman-teman lihat warna kuningnya menjadi lebih mengkilap seperti itu ya. Dan untuk objek-objek yang kita import tadi dari file SVG tadi, itu dia materialnya beda teman-teman. Perhatikan ini ya, misalnya kita seleksi yang Twitter, logo Twitter ini. Di sini tidak ada seperti tadi, jadi kita klik saja use node ya. Nah sekarang baru sama, kita warnanya berubah teman-teman. Jadi jangan lupa tadi saya undo dulu deh, Ctrl Z. Saya akan seleksi dulu untuk yang, nah ini saya akan copy dulu warnanya ya, Ctrl C di sini, mouse-nya di sini Ctrl C. Kita klik use node dan kita arahkan mouse ke sini Ctrl V. Jadi dia warnanya sama, ini kita ganti namanya menjadi Twitter. Oke teman-teman, sudah saya lakukan modifikasi untuk materialnya ya. Jadi teman-teman, ini karena saya buru-buru cepet-cepet jadi mungkin agak ngawur ya. Tapi teman-teman nanti kalau punya waktu lebih panjang begitu, santai saja diolah, dicek, diperhatikan. Oh ini kurang, warnanya kurang gelap, ini kurang terang, ini kurang apa gitu ya, silakan diatur sendiri. Nah karena ini saya terburu-buru karena durasinya sudah panjang sekali, jadi ya saya agak-agak ngawur lah ya istilahnya ya. Nah berikutnya, kalau kita render, ini hasil rendernya nanti agak bintik-bintik teman-teman. Untuk mengakali supaya rendernya tidak bintik-bintik, di render cycles ini ada satu buah fasilitas, yaitu kita bisa berikan denoise. Tempatnya ada di dalam menu compositing. Kita nyalakan use node dan di sini kita akan tambahkan node baru, add. Kemudian kita search saja di sini, kita tuliskan denoise. Nah ini dia denoise yang paling atas. Kita letakkan di sini dan ini kita letakkan di tengah-tengahnya. Nah, dia akan menghubungkan antara image dengan image, image dengan image. Dan kita akan tambahkan di sini untuk teman-teman klik di nomor 1, 2, 3, 4 ya. Nomor 4 di sini. Di sini ada denoise data, kita cawang denoise data, maka akan muncul lagi tambahan seperti itu. Nah, ini normalnya kita arahkan ke normal ya, denoise normal. Kemudian di sini ada albedo, kita arahkan ke albedo. Oke, kemudian kita akan masuk ke dalam layout lagi, tab layout lagi, dan save. Sekarang kita akan coba render ya, tapi ukurannya kita perkecil di sini di nomor 3 ini menjadi 50%-nya saja, supaya tidak terlalu lama hasil rendernya ya. Kita cek di dalam render image, kita tunggu sebentar. Nah, oke teman-teman, begini hasil rendernya ya. Teman-teman bisa mengulik lagi supaya lebih bagus. Dan juga jangan lupa di sini ada satu buah fasilitas ya di color management ya, nomor 2 dari atas. Di sini ada color management. Kita lihat di dalam color management, looknya kita bisa ganti menjadi filter ya, filter apa yang kita inginkan. Misalnya high contrast ya, dia menjadi lebih kontras warnanya, atau very high contrast, ini akan menjadi lebih kontras lagi. Jadi seperti ini. Jadi ini silakan diatur saja sesuai dengan kesukaan teman-teman. Nah misalnya menjadi seperti ini ya, medium high contrast. Di bawahnya juga masih ada exposure dan gamma yang bisa teman-teman atur ya, tapi saya tidak akan atur. Saya cukup menggunakan presetnya saja dan ini kita render sekarang. Nah oke teman-teman, ini dia hasilnya. Jangan lupa teman-teman, kalau sudah selesai seperti ini kita klik image, kita klik save, dan teman-teman berikan nama, misalnya ini adalah hasil render. Diganti formatnya menjadi JPG di sini dan kita klik save image, maka teman-teman sudah menyimpan gambar ini di komputer teman-teman. Nah,
Nah teman-teman jangan lupa hasil rendernya ini diposting ke Instagram dan saya di tag ya, supaya saya bisa tahu juga kalau teman-teman sudah berhasil membuatnya. Boleh teman-teman improve ya, misalnya dengan teks ya. Di sini ada objek teksnya, nanti teman-teman bisa tuliskan dengan teks yang teman-teman sukai. Dan sampai di sini tutorialnya, semoga bisa memberikan manfaat kepada teman-teman semua. Kalau teman-teman merasa ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol subscribe, kasih like juga, dan jangan lupa mampir ke website saya. Sampai bertemu lagi di tutorial yang lainnya.